Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari bisa menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang menemani saya adalah Aurora Lesa. Apa kabar Aurora? Baik, Mas. Aurora menurut informasi yang saya dapatkan pernah punya pengalaman mistis yang menyeramkan gitu ya? Iya, betul. Boleh diceritain ke kita semua? Sebenarnya sih lebih ke waktu di lokasi syuting. Waktu itu syuting film, memang lokasinya itu jauh banget, kayak di tengah hutan. Dan itu katanya sih dulu bekas kayak zaman Belanda dulu gitu. Dan Gedung tua maksudnya? Iya, dan hutannya tempat hutan. Belanda Jadi di tinggal dalam situ. hutan itu ada desa. Nah, desa itu dulu ada sebuah rumah. Nah, itu yang dipakai kita buat lokasi syuting. Rumahnya itu memang besar banget, kayak rumah tuan tanahnya gitu. Terus, kita kan desanya di bawah, itu kan lokasinya di atas. Jadi untuk turun ke bawah itu ke base camp harus lewatin kayak sungai gitu. Nah, di sungai itu karena kan pulang syuting jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Jadi mungkin ada yang keganggu sampai ada yang ikut ke base camp. Maksudnya ikut gimana nih? Ada sampai merinding. Maksudnya ikut, ada yang masuk ke salah satu astrada kita gitu. Astradanya kan masuk? Astradanya masuk, yang ikut itu masuk ke astrada itu perempuan. Dan dia katanya merasa terganggu karena kita lewat tanpa pamit. Dan taunya apa yang terjadi sama si Astrada? ya, dan seremnya lagi dia nggak mau pulang sendirian. Dia pengen ditemenin. Nempel jadinya? Ya. Berikut ini ada seorang tukang urut yang mengaku mengguna-guna pasiennya demi mendapatkan keuntungan. Malam hari ini dia sudah kami samarkan namanya. Kami persilahkan Sita. Selamat malam. Ya, silahkan. Terima kasih Ibu Sita sudah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Apa kabar Ibu? Baik. Pekerjaan Ibu sebenarnya sehari-hari apa? Dukun apa gitu? yang Saya dilakukan? mengobati. Mengobati? Iya, Mengobati apa Bu? mengobati segala sesuatu penyakit yang orang datang ke saya. Cara mengobatinya gimana Bu? Cara mengobatinya saya mengoleskan minyak. Hah? Minyak. Minyak? Pakai minyak. Oke. Minyak apa namanya Bu? Minyak mangir. Minyak mangir ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mengobati. Ada ramuan-ramuan yang lain yang saya campurkan dan ditambah dengan doa-doa. Jadi ada doa-doa, minyaknya memang diolah sedemikian rupa, sendiri dibikin, tapi ada ritualnya gitu. Iya betul. Jadi bukan asal bikin. Sebelum saya bikin minyak itu saya ritual dulu. Oke, dan sekarang maksudnya datang ke Menembus Mata Batin adalah untuk melepas semuanya atau gimana? Saya itu sebenarnya awalnya baik dan saya itu sempat dipanggil nyai. Jadi saya selalu menolong siapa aja. Semenjak saya lihat keluarga saya ada kekurangan segala macam, jadi saya uangkan. Saya mengobatin orang, saya uangkan untuk bisa membantu keluarga-keluarga saya yang tidak mampu. Saya itu kayak udah frustasi lah, anak nggak ada, suami nggak ada. Tapi kenapa ya hilang, dan semua yang saya dapat juga kayak istilah orang Jawa itu terapas gitu Mas. Terapas? Terapas itu apa ya? Diambil lagi gitu ya? Dapat abis, Iya. dapat abis. Oke gini Bu, Ibu sebaiknya nanti ceritanya langsung ke teman kami. Ibu bisa langsung kasih tahu sebenarnya apa maksud dan tujuannya. Dan Ibu bisa langsung bercerita kepada sahabat saya, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya,
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sita, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1978. Dia tinggal di rumah bernomor 2. Saya melihat dia memiliki ilmu yang cukup tinggi dan berbahaya. Dia bisa memanggil arwah gentayangan. Dan saya melihat banyak melukai korban. Dan beberapa jimat yang dimilikinya. Ada banyak sosok yang mendampingi tubuh Sita. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Oke. Nama Sita. Tanggal lahir 22/10/78. Dan kemudian nomor rumah 2. Saya melihat di tubuh Sita banyak sekali energi negatif yang udah kamu pakai tangannya. Dan saya sangat terkesima dengan penampilan kamu karena kayak ratu ular. Dan saya merasakan ini tuh kamu memang hobi dan menyantet orang gitu. Melayani jasa orang untuk menyantet tuh udah bukan permintaan lagi gitu, tapi udah semacam kebutuhan. Apakah itu benar? Segala sesuatu yang saya ucapkan di sini adalah jujur dan kamu harus berkata jujur apa adanya. Betul, Seperti melalui itu. pijitan. Jadi kamu melakukannya untuk kesenangan. Dia senang melakukan itu, Roy. Sudah menjadi bagian dari habitnya. Pekerjaan mungkin ya. Pekerjaan lah pekerjaan ya. seperti itu. Dan sebenarnya hanya menyakiti, tetapi juga tetap ujung-ujungnya santet juga. Sebenarnya itu. Dan Oh, itu masuk kategori santet ya? iya, itu yang saya rasakan. Iya betul. Dan saya ngeliat matanya tuh kayak ular. Dan saya ke distract dengan dia. Jujur ya, saya lihat kamu bukan hanya santet, tapi saya ngelihat kamu juga melayani. Jika ada pria yang ganteng, saya ngelihat kamu melakukan dengan pasien. Itu untuk yang laki-laki umur 17 Jadi, tahun. maaf banget, saya tidak bisa membendung apapun yang saya lihat di sini. Saya ngelihat ada ular ajaib. Itu tujuannya apa, Bu? Untuk Seperti kepuasan aja gitu? bukan, jadi kayak ada tiba-tiba permintaan gitu loh. Dan itu kebanyakan laki-laki umur 17 tahun. Kalau ada permintaan seperti itu, Ibu sanggupi? Ya gimana ya, kayak bisikannya harus melakukan itu. Kalau nggak dilakukan, apa yang terjadi dengan bisikan itu? Kalau saya tidak melakukan, selama ini saya selalu melakukan. Nggak pernah Iya. nggak melakukan. Apa bisikannya? Benar yang katanya. Harus berarti ya. Iya, jadi aneh banget loh. Saya ngelihat Ibu Sita ya. Ibu Sita selain daripada pelaku mistis, juga sekalian aja nyambing ya. Gitu loh. Itu menghasilkan uang dan uang. Benar. Bener. Saya melihat di sini ruangan juga. Ada karpet berwarna hijau. Ada kayak semacam ini ruangan yang ada bunga-bunganya juga. Iya betul. Betul. Saya bawa. Oh, Karpet sesajen hijau. itu sesajen. Saya itu dulu sempat bertapa di jadi selama saya bertapa saya nggak makan nasi, cuma makan bunga melati. Makan bunga melati. Iya. Dan itu masih sampai saat ini. Ada hari-hari tertentu. Tapi sebentar. Bau menyan. Menyan. Ya, saya juga makan kemenyan. Kalau kemenyan itu kayak semacam kebutuhan, kayak ada yang Makan nyuruh. menyan? Kayak ada yang nyuruh suruh gigit kalau kemenyan. Kalau melati kan kayak makanan. Udah waktu saya bertapa biasa saya makan melati. Selama saya bertapa 9 hari itu saya makan melati, enggak makan apa-apa, cuman minum air terjun yang ada di samping gua yang saya bertapa itu. Itu Saya masih hidup sehat. yang Ibu pakai? Ini kadang permintaan kalau misalkan tiba-tiba saya harus makan melati, saya makan. Ya ampun. Jadi tunggu sebentar. Ini menyannya dimakan.
Menyanyi Makan digigit. menyan. Digigit? Jadi kalau menyan itu kayak ada yang makan menyan makan. Oh pantesan, ini mau manggil arwah ya? Kayak semacam arwah. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, Ro. Tapi kok tiba-tiba sekarang tuh saya makan menyan. Kalau melati saya udah terbiasa karena waktu saya bertapa di bawah itu saya makannya melati. Semenjak suami saya meninggal, saya nggak pernah makan ikan karena meninggalnya di laut. Saya vegetarian, makanya buat saya ini biasa. Makanan sehari-hari. Iya. Oh kamu vegetarian? Vegetarian. Oke.